Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Silakan. baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak pelatihan kemarin Pak? Alhamdulillah pelatihan kemarin cukup menyenangkan dan juga materi-materinya sangat bagus ya, bisa diserap. Baiklah Pak ya, saya kesini mau kedatangan saya ini untuk si Bapak. Bagaimana Pak persiapan pembelajaran hari ini? Oh, saya sudah menyiapkan RPP Bu, sudah menyiapkan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai materi organ tubuh manusia. Oh, ya, organ tubuh manusia. Di pembelajaran IPAS. Iya betul, pembelajaran IPAS. Apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada kali ini? Tujuannya adalah siswa mampu mengidentifikasi fungsi utama dari organ tubuh yang paling penting pada manusia, seperti pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Oh. Model apa Pak yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran? Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL, itu apa Pak? problem based learning. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Bapak menggunakan model PBL ini? Model PBL ini tentu pada saat orientasi siswa menghadapi masalah, mencermin, memahami, dan tahap mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, kemudian mengembangkan, kemudian menyajikan hasilnya ya, tercermin dan mengaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari, kemudian siswa juga bisa menganalisis. Tentunya ya Pak, kalau kita sudah melakukan pembelajaran ke siswa, kita ada asesmen ya Pak. Nah, asesmen apa yang Bapak gunakan? Oh, itu nanti asesmennya yang saya gunakan ada ya asesmen awal gitu. Biasanya juga kita pertanyaan lisan gitu ya, pertanyaan lisan kepada siswa tentang apa namanya pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk menaikkan agar siswa lebih aktif dalam kemudian ada juga asesmen lembar kerja. Kita menggunakan lembar kerja, kemudian dibagikan kepada siswa untuk mengisi, kemudian asesmen sumatif, dan siswa mengerjakan soal, itu biasanya dilakukan terakhir nanti. Iya. Dan aspek apa yang ingin Bapak fokuskan untuk diamati dalam pembelajaran nanti? Itu saya nanti akan memfokuskan kepada keaktifan siswa dalam belajar. Jadi kita fokus aktif siswa, tapi bukan aktif dalam artian siswa bercanda ya Bu ya. Aktif dalam mengerjakan tugas, aktif dalam menjawab pertanyaan, kemudian dalam berkelompok seperti itu. Oh iya. Wah, saya sudah tidak sabar untuk melihat Bapak tampil ya dalam pembelajaran ini di kelas. Baik. Alhamdulillah ya Pak ya, sudah selesai Bapak melaksanakan di kelas, pembelajaran di kelas. Sekarang saya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Itu saya sangat senang Bu, tadi melihat anak-anak aktif, kemudian anak-anak antusias untuk menjawab pertanyaan, itu tentu merasa senang buat saya sebagai guru kalau anak-anak seperti itu, karena memang fokusnya kepada anak-anak. Pada bagian mana dari pembelajaran yang membuat Bapak senang? Ya tadi itu Bu, dengan apa namanya PBL ya Bu ya. Ya betul. Dari PBL itu dan siswa juga alokasi waktu juga sesuai, kemudian apa namanya
yang memang kurang maksimal di dalam kegiatan pembelajaran tadi. Iya. Bagaimana yang Bapak rasakan belum maksimalnya itu Pak? Yang belum maksimal tadi diantaranya adalah ketika siswa mengerjakan disuruh membuat poster tadi Bu ya. Jadi belum semuanya aktif, ada yang pasif, nah kemudian ada juga yang memang jalan kemana-mana, yaitu ya merupakan hal yang belum maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya Pak, kira-kira apa yang menyebabkan beberapa siswa tersebut masih bingung dan tidak aktif? Mungkin karena tadinya pembagian tugasnya kurang maksimal Bu, jadi anak-anak belum pahami dalam pembagian tugas. Mungkin itu. Lalu bagaimana Bapak mengatasi masalah tersebut? Mungkin di pertemuan berikutnya saya akan lebih mempertegas lagi kepada anak-anak bahwa kalian berkelompok, kemudian ada ketua kelompok dan semuanya bekerja walaupun ada ketua kelompok, jadi bekerjasama. Kalian itu yang harus diutamakan. Apakah ada tantangan lain Pak yang muncul saat siswa mengaplikasikannya? Tantangan lain seperti siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis itu yang memang ya namanya anak ya Bu ya, banyak yang bertanya, walaupun belajar ini kadang-kadang ya Iya, seperti itu Bu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang pasti. Lalu bagaimana Bapak mengatasinya? Mengatasinya yang pertama tentu saya sebagai guru akan melemparkan dulu Bu pertanyaan tersebut kepada teman-temannya, barangkali ada yang bisa menjawab, kemudian nanti kalau ini kita menjawab langsung dengan jawaban yang kita punya dan menjelaskan secara rinci kepada anak-anak seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak ya atas kesediaan waktunya untuk saya mensupervisi Bapak pada hari ini. Sama-sama. Dan kita juga saling berbagi saja ya Pak. Ya.